Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah jika masuk semuanya. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang fikih. Materi sakit bukanlah halangan sholat. Jadi keadaan sakit pun kita harus melakukan sholat, karena sholat merupakan wajib bagi kaum muslimin. Allah SWT memberikan perintah kepada kaum muslimin untuk beribadah kepadanya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Di antara kewajiban ibadah yang harus dilakukan kaum muslimin adalah mengerjakan sholat fardu 5 waktu, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Bagi orang yang sedang sakit, Allah SWT memberikan kemudahan dalam mengerjakan sholat yang sudah disebutkan di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 16 yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum, yang memiliki arti maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut kesanggupanmu. Bagaimana cara mengerjakan sholat dalam keadaan sakit? Di dalam sejarah atau di dalam hadis, Rasulullah sudah menjelaskan bahwa dalam hadis yang memiliki arti, saya Imran bin Husain sakit bawazir. Kemudian saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang cara melaksanakan sholat. Maka beliau bersabda, salatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, hendaklah dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, maka dengan berbaring. Hadis rawahu Bukhari. Jadi di sini hadis ini menerangkan tentang sahabat Imran bin Husain yang sedang sakit ingin melakukan sholat, dan beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Salat bagi orang sakit dapat dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan kemampuan dan yang dimilikinya. Bacaan sholat sama dengan sholat seperti biasa, hanya berbeda pada posisi dan beberapa gerakan saja. Beberapa cara sholat yang bisa dilakukan saat sedang sakit. Yang pertama yaitu sholat dengan duduk. Sholat dengan duduk dilakukan bagi yang tidak sanggup mengerjakan sholat dengan berdiri. Salat dengan cara duduk dapat dilakukan dengan posisi duduk iftiros, bersila, atau sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua yaitu sholat dengan berbaring. Sholat dengan berbaring dilakukan bagi orang yang sakit yang tidak mampu mengerjakan sholat dengan berdiri maupun duduk. Yang ketiga yaitu sholat dengan telentang. Sholat dengan telentang dilakukan jika tidak mampu lagi untuk berbaring atau duduk. Jadi sholat dengan telentang. Adapun hikmah-hikmah bagi orang yang melaksanakan sholat yang sedang sakit, yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan selalu mengerjakan sholat, kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah SWT. Yang kedua, hati menjadi lebih tenang. Ketiga, menyadari kemurahan Allah SWT. 4, mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah SWT. Yang kelima, meningkatkan keimanan yang diberikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dicintai Allah
Subhanahu wa taala. Ya, untuk tata cara tata cara melakukan salat bagi orang sakit dapat kita lihat di dalam video berikut ini. Nah, berikut akan Bunda jelaskan tentang tata cara sholat bagi orang yang tidak mampu berdiri. Jadi, sholatnya dengan cara duduk. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, setelah membaca niat, jadi sebelum melakukan sesuatu, termasuk melakukan sholat ini, walaupun sholat dengan cara duduk, tetap harus berniat. Nah, berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan. Kemudian, membaca takbiratul ikram, Allahu Akbar, sambil mengangkat kedua tangan. Nah, setelah takbiratul ikram, kedua tangan bersedekap di atas dada. Nah, setelah tangan bersedekap di atas dada, membaca doa iftitah, doa Al-Fatihah, dan surat-surat yang dihafal di Al-Quran. Nah, setelah bersedekap di atas dada, kita akan melakukan ruku. Nah, rukunya dengan cara membungkukkan badan, jadi sedikit membungkukkan badan. Nah, bacaan rukunya sama dengan bacaan ruku dalam sholat dengan cara berdiri. Nah, setelah ruku dilanjutkan dengan itidal. Nah, itidal ini kembali duduk seperti semula. Jadi itidal melakukan duduk seperti di awal, duduk biasa. Kemudian bacaannya juga sama dengan bacaan orang yang sholat dengan cara berdiri. Setelah melakukan iktidal, melakukan sujud. Nah, sujudnya seperti biasa ya, seperti orang yang sholat berdiri biasa. Jadi sujudnya, bacaannya pun seperti bacaan biasa. Dan seterusnya dilanjutkan dengan gerakan dan bacaan sholat hingga salam, sesuai dengan jumlah rakaat sholat yang diniatkan. Kemudian, apabila tidak sanggup duduk, maka kita bisa melakukan dengan cara berbaring atau dengan cara telentang. Bunda jelaskan yang pertama dengan cara berbaring. Jadi, dengan cara berbaring itu posisinya berbaring miring seperti di gambar ya. Posisi badan miring, kaki mengarah ke selatan dan kepala berada di utara. Kemudian miringnya itu berada di kiblat seperti di arah mata angin di bawah ya. B itu barat, U itu utara, S itu selatan. Jadi wajah menghadap ke kiblat atau ke barat. Nah, miringnya itu menghadap ke kiblat. Kemudian setelah menghadap ke kiblat, diawali sholat dengan niat dan mengucapkan takbiratul ikram. Selanjutnya membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat yang ada di Al-Quran. Nah, setelah itu melakukan gerakan ruku. Nah, bagaimana gerakan rukunya? Gerakan ruku dan sujud bisa dilakukan dengan anggukan kepala atau kedipan mata. Jadi karena tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa dengan cara duduk atau berdiri, ruku dan sujudnya dilakukan dengan anggukan kepala. Jadi kepalanya dianggukkan atau matanya dikedipkan. Nah, kemudian jika masih tidak sanggup dengan cara berbaring atau melakukan semua hal masih sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur, bisa melakukan sholat dengan cara telentang. Jadi, jika sholat dengan cara telentang, cara yang pertama yaitu kepalanya berada di sebelah timur. Nah, seperti di gambar ya, T itu timur. Kemudian kedua kaki ke arah kiblat. Kiblatnya itu di barat. Jadi, kepala di timur, kemudian kaki di barat. Nah, usahakan ketika kepala berada di timur tersebut diganjal dengan bantal supaya wajahnya seperti menghadap ke kiblat, bisa sedikit menghadap ke kiblat. Kemudian lakukan sholat seperti biasa, membaca niat, takbiratul ikram,
kemudian membaca iftitah, al-fatihah, dan surah-surahnya. Kemudian gerakan ruku dan gerakan sujud, karena tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa bergerak dengan gerakan apapun, melakukannya dengan isyarat kedipan mata. Jadi cuma matanya dikedipkan aja, misalnya kalau ruku matanya dikedipkan, kemudian sujud matanya dikedipkan lagi, begitu. Nah, kalau masih tidak mampu melakukan isyarat kedipan mata, boleh menggunakan hati. Jadi karena sudah sama sekali tidak bisa melakukan gerakan apapun, sampai kedipan mata pun tidak bisa, maka boleh menggunakan hati. Dalam hati berniat, ya Allah aku sedang sujud, ya Allah aku sedang ruku, seperti itu ya. Nah, bacaan-bacaannya tetap sama dengan bacaan sholat dengan cara berdiri. Itu tadi video tentang tata cara salat bagi orang yang sakit. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang tata cara salat untuk orang yang sedang sakit. Yang pertama tadi kan salat bagi orang sakit bisa dengan duduk. Tata cara sholat sambil duduk yaitu yang pertama posisi duduk iftirosh, menghadap kiblat dan berniat melaksanakan sholat. Yang kedua takbiratul ihram sambil membaca takbir. Yang ketiga membaca doa iftitah, surat al-fatihah, dan dilanjutkan surat pendek Al-Quran. Yang keempat rukuk, dilakukan dengan posisi badan agak membungkuk, membaca tasbih. Yang kelima i'tidal, dilakukan dengan duduk iftirosh, membaca tasmi'. Yang keenam sujud, dilakukan seperti sujud biasa, atau jika tidak mampu cukup dengan membungkukkan badan lebih rendah daripada rukuk. Yang ketujuh duduk di antara dua sujud. Tahiyat awal dan tahiyat akhir sama seperti pada salat biasa. Yang kedelapan mengucapkan salam dengan menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri seperti pada salat biasa. Yang kedua tadi salat dengan cara berbaring. Salat dengan cara berbaring, tata caranya yaitu yang pertama berbaring dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Kepala berada di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan. Yang kedua, posisi tangan bersedekap. Yang ketiga, gerakan sholat dilakukan dengan isyarat menganggukkan kepala dan kedipan mata. Apabila tidak mampu dikerjakan, maka cukup dengan menggunakan isyarat hati. Yang ketiga, salat bagi orang yang sakit yaitu dengan cara telentang. Tata cara sholat dengan telentang yaitu yang pertama posisi badan telentang dengan posisi kaki menghadap ke arah kiblat, dan jika mampu kepalanya diberi bantal agar mukanya menghadap kiblat. Yang kedua, gerak sholat dilakukan dengan isyarat seperti menganggukkan kepala, kedipan mata, ataupun dengan isyarat hati. Yang ketiga, bacaan sholat dilafalkan seperti biasa. Jika mampu, cukup dilafalkan di dalam hati. Ya, itu tadi tata cara melaksanakan sholat bagi orang sakit. Selanjutnya yaitu kerjakan soal ABC-an di halaman selanjutnya. Setelah itu kumpulkan kepada Bapak atau di meja guru. Silahkan kerjakan soal tersebut selama 10 menit. Ya, waktunya sudah selesai, silahkan dikumpulkan di meja guru. Setelah
mengerjakan soal. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, cukup sekian pembelajaran dari Bapak. Sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.